Ketika Rasulullah SAW lahir itu di dalam riwayat Abu Lahab itu saking gembiranya sampai kemudian memerdekakan Suwaibah, salah satu budak sahayanya yang nanti menjadi ibu susu Nabi yang pertama sebelum Halimah As-Sa'diyah. Saking bahagianya. Walaupun nanti ada riwayat yang mengatakan kemudian oleh karena Abu Lahab itu bergembira di saat Nabi lahir, sehingga kemudian Allah meringankan siksanya setiap hari Senin. Karena Nabi lahirnya hari Senin, itu riwayatnya maudhu', palsu. Tapi kalau riwayat bagaimana Abu Lahab itu bergembira, itu benar, ada riwayatnya. Pada intinya Abu Lahab itu sangat senang dengan Nabi SAW. Maka ketika lahir dalam kondisi yatim, Abu Lahab gembira. Ini saya punya anak, minta untuk bagaimana saya yang ngasuh aja. Tapi ditolak oleh Abdul Muthalib. Lalu kemudian ibunya wafat, beralihlah pengasuhan kepada Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib meninggal, Abu Lahab masih minta, biarlah Muhammad itu jadi anak saya. Abdul Muthalib tidak kasih. Kenapa, Pak? Karena Abdul Muthalib tahu di antara 10 putranya, Abdul Muthalib punya 16 anak, 10 laki-laki, 6 perempuan. Di antara 10 putranya yang paling badung itu ya Abu Lahab. Gimana mau nyerahin Nabi Muhammad atau Muhammad cucunya yang tercinta di bawah pengasuhan Abu Lahab? Kaya raya, di antara seluruh putranya Abdul Muthalib yang paling kaya itu Abu Lahab. Sampai dia punya kolam di dalam rumah yang orang Arab nggak punya, karena pergaulan dia dengan orang Romawi. Makanya bisa dibayangkan maksiatnya kayak apa. Makanya Abdul Muthalib nggak kasih, malah dikasihkannya kepada Abu Thalib, anaknya yang paling miskin. Maka pelajarannya, Pak, itu pelajarannya. Yang dibutuhkan anak yatim itu bukan uang sebenarnya. Bukan hanya uang. Kalau uang itu ya secukupnya. Tapi yang dibutuhkan adalah pengganti seorang ayah yang mendidiknya. Bukan uang. Maka kalau disebut kafil, orang yang mengkafil anak yatim itu bukan hanya uang, tapi didik jadi pengganti ayahnya. Gimana caranya? Langsung nyamber ini. Maka tuntunan syariat itu hadisnya Bukhari, nikahi ibunya, selesai. Gimana? Memang syariatnya begitu. Dan itu mendapatkan pahala serupa jihad fisabilillah. Loh iya, menikahi janda itu nggak gampang, Pak. Suaminya kalau sebelumnya itu bagus, dia akan membanding-bandingkan dengan suami yang pertama. Kamu nggak seperti suami saya yang dulu. Suami saya itu orangnya, pasti dibandingin tuh. Kalau suaminya jelek, kita akan ke bawah-bawah, disangkanya kita kayak suaminya dulu, dicurigai terus. Makanya itulah jihad fisabilillah. Gimana, Pak? Mau berjihad? Tujuannya didik anak yatim, itu mah bonus lah ya. Yang penting anak yatim tercover. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib itu gugur di perang Mu'tah, Nabi, ayo nikahi. Makanya Asma binti Umais itu pernah dinikahi oleh juga Ali, Abu Bakar ya pernah. Asma binti Umais istrinya Ja'far. Kenapa? Karena upaya untuk mengkafil anak yatim. Nah, pelajarannya kembali ke sini ya, pelajarannya kok ke sana ya, saya nggak tahu. Tujuannya Abu Lahab ini, kenapa nggak dikasih ke Abu Lahab?
Persoalannya karena Abu Lahab orang bejat. Intinya itu, orang yang rusak akhlaknya, moralnya. Tapi efeknya penolakan Abdul Muthalib itu membuat Abu Lahab benci sama Nabi Muhammad SAW. Benci dia. Maka akhirnya kebencian itu bertumpuk-tumpuk. Nabi punya etika. Nabi paham jalur ceritanya, paham betul. Makanya Nabi menikahkan ini 2 putri luar biasa. Ini bayangin coba, ini bukan seorang wanita biasa ini. Ruqayyah dan Ummi Kulsum, ayahnya Rasul. Isi ibunya, Ibunda Khadijah, orang paling kaya di Mekah. Orang paling kaya. Jadi bukan perempuan biasa. Ruqayyah dan Ummi Kulsum kalau bicara dinikahkan kepada Abu Lahab, kekayaan Abu Lahab itu nggak ada apa-apanya dengan kekayaan Ibunda Khadijah. Kalau bicara kekayaan, maka satu-satunya tujuan Nabi untuk menikahkan Ruqayyah dan Ummi Kulsum kepada Utbah dan Utaibah anaknya Abu Lahab murni menyambung silaturahim. Murni. Kalau misalnya bicara potensi probabilitasnya ya, kemungkinannya Ruqayyah ini, terutama Ruqayyah ya, itu sudah ada yang ngantri itu, laki-laki yang memang jadi idolanya orang Mekah. Sampai-sampai setiap ibu yang hamil doa supaya minta seperti seorang yang ngantri Ruqayyah ini. Siapa yang ngantri? Utsman bin Affan. Sampai nggak mau nikah tuh Utsman, gara-gara Ruqayyah udah diambil tuh. Nah, akhirnya begitu janda langsung sambar. Ruqayyah janda langsung Utsman siap melamarnya. Jadi Nabi itu menikahkan Ruqayyah dan Ummi Kulsum murni untuk menyambung silaturahim. Pengennya mengubah dari permusuhan menjadi persaudaraan yang lekat. Tapi kemudian justru ketika Nabi jadi Rasul, upaya Abu Lahab menyakiti Nabi adalah memerintahkan 2 anaknya Utbah dan Utaibah. Ini murni ya, Abu Lahab bukan karena fanatisme Quraisynya, bukan. Memang dia benci, lalu pengen menyakiti Nabi SAW. Makanya ngerinya benci itu Pak. Orang kalau sudah benci itu nanti menginginkan, ya tamanna. Jadi kalimatnya tamanna, dia berangan-angan ingin menyakiti orang yang dia benci. Caranya bagaimana? Imam menghilangkan nikmat yang ada pada dirinya, imam menyakiti yang ada pada dirinya. Makanya kayak gitu. Sehingga yang dibikin Abu Lahab ini pasti sakit nih Nabi ini. Bayangkan 2 putrinya dicerai, statusnya jadi janda, jadi tidak terhormat. Kedua, pernah Abu Lahab melempari Nabi dengan batu saat sedang berdakwah. Ponakannya sendiri dilempari. Orang luar Mekah sering bertanya tentang Nabi kepada Abu Jahal, karena Abu Lahab, karena ia paman Nabi. Dijawab olehnya dengan menjelek-jelekan Nabi. Makanya kalau udah benci tuh, waduh, ngeri. Makanya jangan pernah ada kebencian. Doa kita tuh jangan sampai ada ghil dalam hati kita. Fitnah Abu Lahab lebih merusak karena statusnya sebagai paman Nabi, memberi citra yang buruk bagi Nabi karena berita tersebut berasal dari keluarga. Sekarang istrinya niat Ummu Jamil mencelakakan Nabi, namanya Ummu Jamil, ya Allah, ibunya keindahan, tapi perbuatannya sama sekali gak indah.
ibunya kecantikan, kebagusan. Jamil itu macam-macam ya. Jadi kalau sudah bicara Ummu Jamil ini, antara zohir, Ummu Jamil ini memang cantik, dengan batin itu nggak sinkron. Zohirnya cantik, makanya dia disebut Ummu Jamil. Tapi antara zohir dan batin nggak sinkron. Batinnya boro-boro Jamil, tapi rusak sejahat-jahatnya orang. Makanya Pak, jangan mencari wanita asal cantik. Buat apa cantik kalau hatinya nggak cantik? Lebih baik apa? Hatinya cantik, meskipun cantik di mata kita Pak.